Selamat datang di video animasi edukasi tentang manajemen investasi. Hari ini kita bahas cara mengelola investasi secara efektif agar tujuan keuangan tercapai dengan percaya diri. Mulai dari tujuan rancangan strategi diversifikasi dan pantau perkembangan. Kita bahas materi pertama tentang pengertian manajemen investasi. Investasi terasa rumit, mari rapikan dengan manajemen investasi. Manajemen investasi adalah seni dan ilmu mengelola aset keuangan agar imbal hasil optimal, tetap sadar resiko, dan selaras dengan tujuan. Bayangkan, puzzle besar saham, obligasi, dan properti disusun untuk mewujudkan dana pensiun pendidikan anak atau rumah impian. Setiap aset punya karakter potensi imbal hasil, volatilitas, dan likuiditas. Pasar berubah, jadi pembobotan perlu adaptif. Kunci sukses: pahami profil risiko, tetapkan tujuan jelas, susun portofolio seimbang, dan evaluasi berkala. Pilih opsi berkelanjutan bila relevan. Kita masuk materi kedua tentang cara kerja manajemen investasi. Yuk! Proses manajemen investasi dimulai dengan membuka akun di perusahaan atau platform investasi. Langkah pertama, mendaftar diri dan menyetorkan dana awal ke akun investasi. Setelah akun aktif, investor dapat menyetorkan dana yang akan dikelola. Manajer investasi akan merancang strategi sesuai tujuan dan risiko yang diambil investor. Penting bagi investor untuk tetap komunikasi aktif dengan manajer investasi. Investasi perlu disesuaikan dengan kondisi pasar dan kebutuhan pribadi secara berkala. Manajemen investasi bersifat dinamis untuk mencapai hasil maksimal. Manajer investasi bukan sekedar beli jual. Kami navigator portofolio Anda, kami memantau pasar layaknya. Kapten memantau cuaca, memberi saran saat arah berubah. Diversifikasi itu wajib agar resiko tak menumpuk di suatu tempat. Ketika pasar bergejolak, sebaran aset membuat laju portofolio tetap terjaga. Hasilnya, portofolio lebih kuat menghadapi gejolak tak terduga. Siap bernavigasi? Kita masuk materi ketiga tentang implementasi manajemen investasi dan manfaatnya. Apakah Anda tahu manfaat besar yang bisa didapat dari manajemen investasi yang tepat? Implementasi manajemen investasi yang profesional dapat mengubah performa perangkat Anda. Dalam implementasi manajemen investasi, terdiri dari beberapa langkah penting yang harus diperhatikan dengan cermat. Setiap langkah memiliki peran krusial dalam membangun fondasi investasi yang kokoh dan berkelanjutan. Dari analisis risiko hingga portofolio, setiap langkah mempengaruhi keberhasilan jangka panjang. Dengan pemahaman yang baik tentang manajemen investasi, Anda dapat membangun masa depan finansial yang lebih stabil. Akan bahas langkah pertama yang paling penting dalam investasi. Yang pertama, kamu harus menetapkan tujuan investasi yang jelas dan spesifik. Tujuan yang jelas akan membantu kamu tetap fokus dan memilih instrumen investasi yang tepat. Apakah tujuanmu untuk pendidikan anak, pensiun, atau tujuan jangka panjang lainnya? Jangan ragu untuk mulai dengan tujuan kecil. Yang penting adalah konsisten dan terarah. Tujuan yang spesifik, terukur, dan memiliki jangka waktu jelas akan memudahkan Anda dalam menentukan jenis instrumen investasi yang sesuai. Misalnya, tujuan jangka pendek seperti dana darurat memerlukan instrumen liquid seperti deposito atau reksadana pasar uang. Sementara tujuan jangka panjang seperti dana pensiun 20-30 tahun ke depan bisa menggunakan saham atau reksadana saham yang potensi returnnya lebih tinggi. Selain itu, tujuan yang jelas membantu Anda tetap disiplin dan fokus, tidak mudah tergoda oleh tren investasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan Anda. Kita masuk yang kedua, diversifikasi. Sambil cari yang pas, yuk bahas cara amannya. Prinsip jangan taruh semua telur dalam satu keranjang dalam investasi. Artinya diversifikasi, menanam di berbagai aset saham, obligasi, emas, dan properti. Jika satu turun, lainnya bisa menopang. Diversifikasi bukan sekedar banyak instrumen tapi alokasi tepat.
Saham volatil, return tinggi jangka panjang, obligasi stabil. Retur moderat, emas jati safe haven saat krisis, properti memberi passive income lewat sewa. Dengan diverifikasi yang baik, portofolio lebih tahan gejolak. Saat saham lesu, obligasi atau emas bisa naik, meminimalkan kerugian. Atur proporsi sesuai tujuan dan profil. Risiko, evaluasi berkala menjaga keseimbangan. Mulai diverifikasi sekarang, jadikan keuangan lebih kuat. Kita bahas bagian ketiga, evaluasi aset secara berkala. Evaluasi rutin itu kunci, bukan trading harian yang reaktif. Evaluasi membantu tahu kapan harus hold atau cut loss. Lakukan review terstruktur setiap 3 atau 6 bulan. Bandingkan kinerja dengan tujuan. Tinjau perubahan fundamental perusahaan dan ekonomi makro yang mempengaruhi aset. Sesuaikan strategi bila perlu. Pastikan alokasi aset seimbang. Lakukan rebalancing bila portofolio Anda berubah. Rebalancing adalah proses mengembalikan proporsi aset ke alokasi awal. Misalnya, alokasi ideal Anda 60% saham dan 40% obligasi. Karena kenaikan pasar saham, proporsinya berubah jadi 70% saham dan 30% obligasi. Maka Anda perlu menjual sebagian saham dan membeli obligasi agar kembali ke 60/40. Pantau berkala. Gunakan checklist untuk alokasi tepat dan silang saat melenceng supaya tujuan investasi tetap tercapai. Kita masuk yang keempat, mengukur risiko. Prinsip high risk high return, kenali profil risiko konservasi. Moderat atau agresif, memahami profil risiko pribadi memudahkan memilih instrumen yang tepat dan membuat keputusan investasi yang lebih baik. Profil risiko ditentukan oleh beberapa faktor: usia, penghasilan, tanggungan keluarga, pengalaman investasi, dan toleransi psikologis terhadap fluktuasi nilai aset. Investor konservatif biasanya cocok dengan obligasi dan deposito. Investor moderat bisa mengkombinasikan saham dan obligasi dengan porsi seimbang. Sementara investor agresif bisa mengalokasikan mayoritas dana ke saham atau instrumen high risk high return lainnya. Yang penting diingat, profil risiko bukan statis. Seiring bertambahnya usia atau kondisi keuangan berubah, profil risiko Anda bisa ikut berubah. Saat masih muda dan single, banyak yang nyaman ambil risiko lebih agresif. Namun setelah menikah dan punya anak, strategi perlu disesuaikan lebih konservatif untuk melindungi keluarga. Evaluasi profil risiko secara berkala. Sesuai alokasi aset dengan tujuan dan phase hidup. Kita masuk bagian terakhir, yaitu tidak punya dana darurat. Aspek yang sering dilupakan namun sangat penting adalah biaya dan pajak. Biaya investasi bisa menggerogoti return Anda tanpa disadari. Biaya transaksi, biaya pengelolaan, biaya switching, dan lain-lain. Jika tidak hati-hati, biaya ini bisa memakan 1-3 dari return Anda setiap tahun. Kita masuk materi keempat tentang manfaat manajemen investasi. Dengan manajemen yang baik, kita bisa mencapai tujuan keuangan, mendapatkan passive income, mengurangi risiko, memaksimalkan portofolio meski pasar tak menentu. Manajemen investasi membantu memastikan aset kita tumbuh secara optimal, sambil meminimalkan potensi kerugian. Lebih dari itu, manajemen investasi yang disiplin memberikan peace of mind. Anda tidak perlu panik setiap kali pasar bergejolak karena sudah punya rencana yang matang. Anda juga bisa tidur nyenyak karena tahu investasi Anda terdiversifikasi dengan baik dan sesuai dengan profil risiko Anda. Manajemen investasi juga membantu mengoptimalkan aspek pajak dan biaya transaksi. Dengan strategi yang tepat, Anda bisa meminimalkan beban pajak,
dan memilih produk investasi dengan biaya yang efisien, sehingga return bersih yang Anda dapatkan menjadi lebih maksimal. Studi jangka panjang menunjukkan bahwa investor yang memiliki rencana investasi tertulis dan menjalankannya dengan disiplin mendapatkan return 30-50 lebih tinggi dibanding mereka yang investasi tanpa rencana. Ini bukan karena mereka lebih pintar memilih saham, tapi karena mereka terhindar dari keputusan emosional yang merugikan. Kita masuk materi kelima tentang kesalahan umum dalam investasi dan cara menghindarinya. Nah, bahkan dengan pengetahuan yang baik, investor masih sering melakukan kesalahan. Mari kita bahas kesalahan umum dan bagaimana menghindarinya. Kesalahan nomor 1 adalah trading berdasarkan emosi panik. Selling saat pasar turun dan FOMO buying saat pasar naik. Ini adalah resep sempurna untuk kerugian. Solusi: buat rencana investasi yang jelas dengan aturan kapan beli dan jual. Berdasarkan analisis, gunakan strategi dollar cost averaging. Investasi jumlah tetap secara rutin terlepas dari kondisi pasar. Dengan DC Anda mengurangi resiko dan membangun portofolio secara stabil. Yang kedua, tidak diversifikasi. Menaruh semua dana di satu instrumen atau satu sektor, misalnya all-in ke saham teknologi atau cryptocurrency saja. Ketika sektor itu kolaps, seluruh portofolio Anda ikut ambruk. Solusi: ikuti prinsip diversifikasi yang sudah kita bahas spread di berbagai kelas aset, geografis, dan sektor. Diversifikasi adalah kunci untuk melindungi portofolio Anda. Yang ketiga, mengejar return tinggi tanpa memahami risiko. Tergoda oleh janji return fantastis investasi bodong yang menjanjikan 5-10 per bulan. Remember, if it's too good to be true, it probably is. Solusi: selalu lakukan due diligence, cek legalitas investasi di OJK. Pahami model bisnisnya, jangan terburu-buru meskipun ada promo terbatas. Kita masuk bagian terakhir, yaitu tidak punya dana darurat. Banyak investor langsung mengalokasikan semua uangnya ke investasi tanpa menyisakan dana darurat. Saat ada kebutuhan mendesak, mereka terpaksa menjual investasi dengan harga buruk atau bahkan rugi. Solusi: sebelum investasi, pastikan Anda punya dana darurat minimal 6-12 bulan pengeluaran. Dalam instrumen liquid seperti deposito atau reksadana pasar uang, dana darurat adalah fondasi, investasi adalah bangunan di atasnya. Kita masuk materi ke-6 tentang kapan waktu yang tepat menggunakan manajemen investasi. Ada beberapa situasi di mana bantuan profesional diperlukan. Pertama, saat tidak punya waktu untuk memantau pasar. Kedua, ketika bingung memilih instrumen investasi. Ketiga, ketika ingin diversifikasi optimal. Keempat, saat risiko terlalu besar untuk dikelola sendiri. Kelima, jika mengalami kerugian dan tidak tahu langkah selanjutnya. Keenam, bila punya rencana keuangan jangka panjang. Memanfaatkan jasa profesional dapat membuat investasi Anda lebih terarah dan efektif. Manajer investasi profesional memiliki akses ke riset mendalam, tools analisis canggih, dan pengalaman bertahun-tahun menghadapi berbagai kondisi pasar. Mereka juga bisa lebih objektif dalam mengambil keputusan karena tidak terikat emosi seperti investor individual. Ada beberapa jenis layanan profesional yang bisa Anda manfaatkan. Pertama, manajer investasi mengelola dana Anda secara aktif dengan fee biasanya kurang 1-2% per tahun dari aset yang dikelola. Kedua, financial planner membantu membuat rencana keuangan komprehensif, biasanya dengan fee per sesi atau per project. Ketiga, robo-advisor platform digital yang mengelola investasi menggunakan algoritma fee lebih murah sekitar 0,3-0,5% per tahun. Namun, menggunakan jasa profesional bukan berarti Anda lepas tangan sepenuhnya. Anda tetap perlu memahami dasar-dasar investasi, memantau kinerja manajer investasi Anda, dan memastikan strategi yang dijalankan tetap sejalan dengan tujuan keuangan Anda. Komunikasi yang baik
Dengan manajer investasi adalah kunci kesuksesan kemitraan ini. Jangan segan bertanya jika ada yang tidak Anda pahami. Manajer investasi yang baik akan dengan senang hati menjelaskan strategi dan logika di balik setiap keputusan investasi mereka. Kita masuk materi ketujuh tentang menghadapi kondisi pasar berbeda. Kondisi pasar tidak selalu sama. Ada masa bull market pasar naik, ada masa bear market pasar turun, dan ada masa sideways pasar datar. Strategi Anda perlu disesuaikan dengan kondisi pasar. Kita masuk bagian A, bull market strategy. Saat pasar bullish, ekonomi tumbuh, sentimen positif, harga aset naik. Strategi yang tepat adalah ride the wave, maksimalkan exposure ke saham growth, pertahankan posisi winning stocks, tapi tetap waspada dengan valuasi yang sudah terlalu tinggi. Jangan terlalu greedy. Ingat kata Warren Buffett, be fearful when others are greedy, and be greedy when others are fearful. Saat semua orang euforia, justru Anda harus mulai berhati-hati. Kita masuk bagian B, bear market strategy. Saat pasar bearish, grafik merah, sentimen negatif, jangan panik. Harga aset turun drastis ini justru kesempatan emas untuk akumulasi, bukan alasan menyerah. Investor profesional membeli saat ada blood in the streets. Ketika semua takut, mereka disiplin fokus pada quality stock. 1. Fundamental kuat. 2. Harga turun karena sentimen, bukan karena masalah perusahaan. Tingkatkan alokasi ke defensive stocks, consumer, staples, healthcare, dan utilities untuk stabilitas portofolio. Gunakan dollar cost averaging, akumulasi bertahap, rutin agar rata-rata harga masuk lebih efisien. Bandingkan yang panik selling, rugi di bawah yang sabar akumulasi, menikmati recovery bear market. Bear market itu sementara, recovery itu tak terelakkan. Tetap tenang, patuhi strategi. Kita masuk bagian ketiga, sideways market strategy. Saat pasar sideways, tidak naik tidak turun, bergerak dalam range tertentu. Strategi yang tepat adalah trading the range atau fokus pada dividen stock. Untuk trader, beli saat menyentuh support, jual saat menyentuh resistance. Untuk investor jangka panjang, fokus kumpulkan saham yang kasih dividen tinggi, karena capital gain terbatas, dividen jadi sumber return utama. Kita masuk ke materi ke-8 tentang psikologi investasi. Musuh terbesar adalah diri sendiri. Technical analysis bisa dipelajari, fundamental analysis bisa dikuasai. Tapi menguasai emosi dan psikologi adalah tantangan terbesar dalam investasi. Banyak investor gagal bukan karena kurang pintar, tapi karena tidak bisa mengendalikan diri. Kita masuk bagian A, fear and greed. 2 emosi paling berbahaya. Pasar bergerak dalam siklus ketakutan dan keserakahan. Saat pasar naik, keserakahan mengambil alih, semua orang ingin beli. Takut ketinggalan kereta. Saat pasar turun, ketakutan mendominasi semua. Orang panik ingin keluar, takut kehilangan lebih banyak. Investor sukses adalah mereka yang bisa melawan naluri natural ini. Mereka membeli saat orang lain takut dan berhati-hati saat orang lain serakah. Ini sangat bertentangan dengan insting manusia, makanya sangat sulit dilakukan. Kuncinya adalah punya rencana yang jelas sejak awal dan berkomitmen untuk mengikutinya terlepas dari noise dan emosi sesaat. Ketika Anda sudah punya sistem, ikuti sistem itu dengan disiplin. Kita masuk bagian B, confirmation bias. Jebakan pikiran. Manusia punya kecenderungan mencari informasi yang mengkonfirmasi belief yang sudah dipegang dan mengabaikan informasi yang bertentangan. Jika Anda sudah beli suatu aset, Anda cenderung hanya mencari berita positif tentang aset itu dan menutup mata terhadap warning signs. Ini sangat berbahaya karena membuat Anda tidak objektif. Solusinya adalah aktif mencari perspektif yang berbeda.
Jika Anda optimis pada suatu investasi, cari tahu argumen dari pihak yang pesimis. Ini membantu Anda melihat gambaran yang lebih lengkap dan membuat keputusan yang lebih matang. Selalu tanyakan pada diri sendiri, apa yang bisa salah? Apa asumsi saya yang mungkin keliru? Apa yang orang lain lihat yang saya tidak lihat? Kita masuk bagian Celos version. Takut rugi lebih dari senang untung. Penelitian behavioral finance menunjukkan bahwa rasa sakit, kehilangan jauh lebih kuat dibanding kesenangan mendapat keuntungan. Kehilangan sejumlah uang rasanya beberapa kali lebih menyakitkan dibanding mendapat keuntungan jumlah yang sama. Ini menyebabkan banyak investor terlalu lama memegang investasi yang rugi berharap suatu saat akan balik modal dan terlalu cepat menjual investasi yang untung takut keuntungan hilang. Solusinya adalah menetapkan rules yang jelas sejak awal kapan harus cut loss dan kapan harus take profit. Ikuti rules ini secara disiplin, jangan biarkan emosi sesaat mengambil alih keputusan rasional Anda. Kita masuk bagian D. Herd mentality. Ikut-ikutan massa. Kecenderungan mengikuti crowd atau massa. Ketika semua teman berbicara tentang investasi tertentu dan tampak sukses, Anda merasa tertinggal dan terdorong untuk ikut-ikutan, meskipun mungkin sudah terlambat atau tidak sesuai dengan situasi Anda. Contrarian investor, mereka yang berani berbeda dengan massa sering yang paling sukses. Ketika semua orang euforia dan berlomba masuk, itu justru tanda bahaya. Ketika semua orang pesimis dan takut, itu justru peluang. Percayalah pada analisis dan rencana Anda sendiri. Jangan biarkan pressure sosial atau FOMO mendikte keputusan keuangan Anda. Your financial journey is personal dan unique. Kita masuk materi ke-9 tentang action plan. Mulai dari mana? Sekarang Anda sudah punya pengetahuan lengkap tentang manajemen investasi. Pertanyaannya, mulai dari mana? Step 1. Financial health check. Sebelum investasi, cek dulu kondisi keuangan Anda. Pertama, apakah punya utang konsumtif? Lunasi dulu, karena bunga utang biasanya lebih tinggi dari return investasi. Kedua, apakah sudah punya dana darurat 6-12 bulan? Jika belum, prioritaskan ini dulu. Ketiga, apakah sudah punya asuransi kesehatan dan jiwa? Proteksi dulu sebelum investasi. Step 2, tentukan tujuan Anda. Tulis tujuan investasi Anda secara spesifik. Pertama, apa tujuannya? Pensiun rumah atau pendidikan anak atau dan lain-lain. Kedua, berapa dana yang dibutuhkan? Ketiga, kapan dana ini diperlukan? Ini time horizon Anda. Contoh, saya ingin punya dana pensiun 5 miliar di usia 55 tahun, 25 tahun lagi. Langkah 3. Tentukan profil resiko. Isi risk profile questionnaire untuk tahu apakah Anda investor konservatif, moderat, atau agresif. Bisa dilakukan di aplikasi seperti Bareksa, Bibit, atau konsultasi dengan financial planner. Step 4. Choose investment vehicles. Berdasarkan goals dan risk profile, pilih instrumen investasi yang sesuai. Mulai dari yang paling mudah. Pemula, reksadana pasar uang atau pendapatan tetap intermediate. Reksa, dana campuran atau saham blue chip advance. Kombinasi saham, obligasi, dan alternative investments. Step 5. Start small and be consistent. Tidak perlu menunggu punya uang banyak. Mulai dengan nominal kecil yang konsisten lebih baik daripada nominal besar yang tidak rutin. Contoh, investasi 500.000 per bulan secara konsisten selama 20 tahun dengan return 12% per tahun akan jadi 500 juta. Tapi jika invest 5 juta sekali saja, tanpa konsistensi, hasilnya jauh lebih kecil. Set auto invest setiap tanggal gajian, sehingga investasi menjadi prioritas otomatis. Langkah ke-6 yang sangat penting dalam investasi, monitor dan rebalance portofolio Anda secara teratur. Setiap 6 bulan, Anda harus melakukan review menyeluruh terhadap portofolio investasi Anda. Pertama,
Atur pengingat kalender Anda untuk review setiap 6 bulan. Ini menjaga konsistensi. Selanjutnya, gunakan checklist ini. Cek kesesuaian alokasi aset dengan target awal. Identifikasi aset underperform dan pertimbangkan untuk mengganti dengan yang lebih baik. Terakhir, pastikan tujuan investasi Anda masih relevan atau perlu penyesuaian sesuai perubahan situasi dengan monitoring dan rebalancing yang konsisten. Anda akan mencapai tujuan finansial dengan lebih efektif. Langkah 7. Tetap belajar. Dunia investasi terus berkembang. Dedikasikan waktu minimal 1-2 jam per minggu untuk belajar. Baca artikel, tonton video edukasi, ikuti webinar, atau bergabung dengan komunitas investor. Sumber data yang direkomendasikan adalah IDX Channel, Stackbit Academy, Bareksa Academy, dan buku-buku karya Warren Buffett serta Benjamin Graham. Pembelajaran berkelanjutan adalah kunci kesuksesan investasi. Kita masuk di akhir materi manajemen investasi, yaitu penutup. Manajemen investasi membantu kita mengontrol masa depan keuangan dengan cara profesional, mengoptimalkan hasil, mengelola risiko, dan memastikan tujuan keuangan tercapai. Terus belajar dan gunakan bantuan ahli jika dibutuhkan. Ingatlah bahwa investasi adalah perjalanan jangka panjang, bukan sprint. Kesabaran, disiplin, dan konsistensi adalah kunci utama. Jangan tergoda untuk terus-menerus mengubah strategi hanya karena melihat tren sesaat. Tetaplah fokus pada tujuan jangka panjang Anda. Dan yang terpenting, jangan pernah berhenti belajar. Dunia investasi terus berkembang dengan instrumen dan strategi baru. Dengan terus mengasah pengetahuan dan skill Anda baik melalui belajar mandiri maupun berkonsultasi dengan profesional, Anda akan semakin percaya diri dalam mengelola kekayaan dan meraih kebebasan finansial yang Anda impikan. Ingatlah bahwa informasi yang tepat dan pemahaman yang mendalam tentang investasi dapat membuka banyak peluang. Jangan ragu untuk membaca buku, mengikuti seminar, atau mendengarkan podcast yang berkaitan dengan investasi. Setiap pengetahuan baru adalah langkah menuju keputusan yang lebih baik. Cobalah untuk mengikuti berita pasar dan analisis ekonomi. Dengan cara ini, Anda akan tetap update dan dapat mengambil keputusan yang lebih cerdas. Investasi yang bijak adalah investasi yang berdasarkan pada data dan analisis, bukan hanya pada insting semata. Remember, the best time to start investing was 20 years ago. The second best time is now. Jangan menunda lagi. Mulai hari ini, sekecil apapun langkahnya, future you will thank present you for making this decision. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman yang membutuhkan. Drop pertanyaan Anda di kolom komentar. Saya akan usahakan jawab semuanya. Mari kita bangun masa depan finansial yang lebih baik bersama-sama. Sebelum kita akhiri, ingatlah bahwa setiap langkah kecil yang Anda ambil hari ini dapat membawa dampak besar di masa depan. Jadi, mulailah berinvestasi dan nikmati prosesnya. Dan ingat, tidak ada yang salah dengan melakukan kesalahan dalam perjalanan investasi Anda. Setiap kesalahan adalah pelajaran berharga yang akan memperkuat kemampuan Anda. Jadi, jangan takut untuk mencoba, belajar, dan tumbuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Happy investing!